Singkat saja mengenai ilmu CEO, jadi bisa banget kalian terapkan di lini beberapa usaha kalian, baik yang masih kecil, menengah, atau yang sudah besar. Jadi sebetulnya CEO ini apa sih? Dan apa bedanya CEO, founder, dengan owner? Nah, kalau owner itu lebih kepada orang yang memiliki saham dari suatu perusahaan. Jadi beliau berhak menerima profit dari usahanya. Kemudian kalau founder itu adalah orang yang merintis dari awal bisnis dari nol sampai saat ini berjalan dengan baik. Itu founder. Jadi bisa jadi satu orang memegang tiga jabatan itu, founder, owner, dan CEO. Nah, kalau CEO sendiri sebetulnya hampir sama dengan pegawai lain. Ya, dia menerima gaji juga, tapi dari segi amanah, dia mendapatkan hal yang paling besar untuk keberlangsungan bisnis itu berjalan atau enggak. Nah, jadi baik atau enggaknya bisnis yang ada di suatu perusahaan itu bergantung pada CEO-nya. Jadi apa sih caranya kita rekrut atau menjadikan diri kita ini menjadi CEO yang paling baik? Mungkin ada 3 poin yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah visionary, yang kedua adalah structure, dan yang ketiga kita akan bahas di akhir video. Karena menurut saya, kalau yang ketiga ini nggak ada, bisa jadi visionary, structure ini tidak akan bisa berjalan baik. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk visionary, itu lebih kepada cara berpikir seorang CEO. Gimana caranya dia membawa kapal yang ada pada dirinya ini dengan baik, dengan tujuan yang dia ketahui. Jadi kalau nggak tahu tujuan bisnisnya, goalsnya itu apa, ya berarti akan kemana-mana nantinya bisnisnya dan tidak akan pada tujuan yang dia tuju di awal. Kemudian yang kedua, itu structure, yaitu cara dia memanage. Jadi dia punya ide nih, punya gagasan, gimana caranya dia membreakdown atau memecah menjadi action-action yang bisa dilakukan oleh semua orang atau semua divisi yang ada di bawahnya. Dan itu adalah ilmu yang harus dikuasai oleh CEO. Kemudian yang terakhir, nah ini yang paling penting, yaitu bagian people. Nah, kalau seorang CEO tidak punya ilmu people yang baik, maka ya bagaimana caranya dia memaksimalkan SDM yang ada dalam perusahaannya. Kalau dia tidak bisa merekrutmen SDM yang baik, kemudian tidak bisa menempatkan SDM sesuai dengan potensinya, karena nantinya kalau misalnya SDM yang ada dalam perusahaan itu tidak dimaksimalkan dengan baik, atau potensinya ke A malah diberikan ke B, kemungkinan bisnisnya tidak akan bisa berjalan dengan baik juga. Ketiga poin ini sangat penting sekali, visionary, structure, dan people. Kalau seorang CEO tidak punya visionary, dia hanya bisa manage dan mengalokasikan SDM dengan baik, tapi tidak punya ide atau gagasan yang tinggi, maka ya stagnan aja bisnisnya, tidak akan berkembang. Tapi dia punya visionary, punya ilmu people, tapi nggak bisa structure, ya bisnisnya akan berantakan. Tidak ada standarisasi, tidak ada SOP. Kemudian satu lagi, yang tadi ya, kalau nggak ada people, nggak ada cara dia merekrutmen people yang baik, ya kemungkinan ya dia hanya berjalan sendiri, tidak dengan tim yang dia buat nantinya. Mungkin semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.